Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seumur hidup saya nggak pernah diajarin sama ibu saya untuk bikin orang nangis, tapi eh, alhamdulillah kalau ada yang nangis. Berarti ada yang merasakan apa yang kami semua kerjakan dengan hati, kami upayakan dengan hati. Semoga bisa nyampe ke hati juga. Tidak mudah perjalanannya untuk mengerjakan film Ketika Berhenti di Sini, memakan waktu hampir 3 tahun untuk develop cerita, develop kacamata, develop karakter dan lain-lainnya. Semoga bisa works dan berjalan pesan yang pengen kita sampaikan. Itu aja sih dari saya. Yes, Mike. Tapi sebenarnya pengen tahu juga, Mike. Jadi proses pengembangan dan risetnya tuh sejauh mana? Nggak cuma dari cerita, tapi juga dari teknologi yang ditampilkan gitu, Mike. Iya. Silakan, Mike. Jadi untuk riset kacamatanya sendiri, karena kita nggak pengen salahkan, karena mungkin sudah lama atau jarang film Indonesia yang bertema sci-fi atau fantasy romance gitu. Jadi kayaknya ada risk yang harus diambil sama tim Sinemaku, tim development Sinemaku Pictures. Dan kita juga riset materinya bareng sama Kak Alim, sama tim research and development untuk augmented reality, artificial intelligence-nya cukup makan waktu yang rada panjang dan memang cukup berbelit-belit karena memang materi yang bukan atau belum sehari-hari kita temuin gitu kali ya. Jadi ya memang cukup panjang dan cukup melelahkan, but so far menyenangkan sekali karena kita bahas sesuatu yang memang jarang dibicarakan lagi gitu sih. Yes, ini sebelum ke jajaran produser dan eksekutif produser buat ke Upay, tapi mungkin kan tadi teman-teman media juga udah selesai nonton dan ada kejutan yang diberikan. Kemarin juga udah di-spill di sosial media, gitu kan? Dari teman-teman media juga boleh dijelasin gimana Mai mempersiapkan kejutan itu. Mungkin di sini ada yang denger, ada yang datang tapi belum menonton nih soalnya. Jadi teman-teman media kan baru aja selesai menonton. Kebetulan kejutannya adalah teman-teman saya sendiri. Iya. Karena kalau jujur aja bukan teman, saya nggak kuat bayarnya ya. Cameo-cameonya mahal kan itu ya, karena kebetulan teman aja dan semoga mereka masih nganggap saya teman. Karena saya bantuin gue main loh, kalau enggak gue nggak temenan lagi. Ya abis ini nggak temenan lagi. Enggak, tapi ya kita minta tolong karena emang ini project kedua kita ya, Pril, Bu Yani di Sinemaku Pictures. Jadi memang kami masih anak baru yang minta banyak bantuan dan alhamdulillahnya helpful semuanya terhadap proyek kami dan ya itu sih yang bisa kita ceritain. Tepuk tangan dong buat Umay Syahab. Kita ke Ibu Yani dan juga Prilly. Prilly sebagai produser di sini, juga Ibu Yani sebagai produser dari Sinemaku Pictures. Tadi Umay sempat bilang ini baru proyek kedua film Kukrakau Rumah, kemudian ada Ketika Berhenti di Sini. Sebenarnya Sinemaku Pictures ini ingin membawa visi apa sih kepada ekosistem di industri perfilman Indonesia? Ibu Yani dan juga Prilly, silakan. Kalau dibilang ingin membawa visi apa di ekosistem film Indonesia, itu berat banget ya jawabnya ya. Tapi yang pasti sekarang kita berusaha untuk membuka kesempatan ke banyak talenta yang ada di Indonesia gitu. Seperti yang teman-teman tahu, film Kukrakau Rumah, kita juga pakai aktor yang mungkin pada saat itu belum dikenal, terus akhirnya bisa dikenal lewat film kita. Begitupun juga krunya, orang-orang yang bekerja di balik layar juga kayak gitu. Jam kerja dan hak-hak para aktor dan para kru yang kita perhatikan dan selalu kita pikirkan juga. Begitupun juga di film Ketika Berhenti di Sini gitu. Kita pasti akan memikirkan kepentingan aktor kita, kepentingan kru kita, sehingga kita bisa membangun ekosistem cara kerja yang baik gitu untuk industri ini gitu. Membuka banyak lapangan kerja untuk banyak orang. Dan khususnya visi aku tuh pengen bikin generasi muda itu nggak takut untuk terjun ke industri film. Karena sampai saat ini industri film itu dianggap sebagai industri yang tidak stabil, fluktuatif, nggak tahu penghasilannya dari mana. Padahal industri film itu adalah industri yang menjanjikan, dan kalau misalnya kita bisa membuka kesempatan ke anak muda untuk kerja di industri film, saya yakin banyak banget talenta-talenta dan ide-ide kreatif yang bisa ditampilkan pada sebuah film. Karena saya juga percaya film adalah kendaraan paling efektif untuk menyampaikan sebuah pesan. Kita tahu itu dan kita nggak mau take it for granted. Jadi apapun film Sinemaku Pictures, memang kita pengen mengedepankan isu-isu yang memang menurut kita penting. Kayak film pertama kita mengangkat isu soal kesehatan mental. Sekarang kita mengangkat isu soal kehilangan. Bagaimana orang melanjutkan hidup setelah diterpa oleh kehilangan.
Apalagi setelah pandemi ini banyak sekali orang yang merasakan kehilangan secara tiba-tiba dan tidak tahu bagaimana cara overcome the situation. Film ini pengen membuat siapapun yang menonton bisa terbantu untuk melanjutkan hidup, karena hidup tidak harus berhenti di sini. Ketika berhenti di sini kita harus kuat dan harus bisa melanjutkan hidup kita sebaik-baiknya. Jadi itu. Siap. Tepuk tangan untuk Prilly. Terima kasih. Bu Yani mungkin silakan tambah kalau dari Bu Yani sendiri untuk Cinemaku Pictures seperti apa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan produksinya Cinemaku Pictures yang kedua. Ketika berhenti di sini, saya pertama-tama ngucapin terima kasih sama tim kreatif dan tim researchnya Cinemaku Pictures. Karena memang research ini cukup lama. Sebenarnya dari awal dibuat ini saya cukup agak worry dengan Umay punya cerita, karena kan sesuatu yang terlalu modern ya belum ada gitu loh. Jadi saya bilang, Mai gimana nyampein ini sama masyarakat nih supaya dia kemakan. Karena kan film itu harus nyampe ya. Kalau nggak dengan kalau di bioskop itu kan beda dengan TV atau serial apapun. Bioskop itu biasanya ada jenjang waktu yang cukup pendek untuk kenalin. Makanya saya bilang ternyata ketakutan itu terbantahkan di November. November itu kayak kalau saya ngomong anak senja tuh semesta mendukung. Tiba-tiba salah satu TV itu pembawa acaranya pakai AI ya, pakai AI. Terus ada penyanyi luar negeri itu menyanyikan lagu Indonesia dengan AI juga gitu. Jadi tiba-tiba kok semesta mendukung aja gitu loh. Sampai akhirnya di bulan Februari ada salah satu brand besar yang mengeluarkan juga kacamata walaupun jenisnya beda sama kamu. Kebantu banget promonya di situ. Akhirnya kita tidak bisa memungkiri bahwa ide-idenya Prilly dan Umay itu memang idenya yang memang relate sama anak sekarang yang dibilang Gen Z. Mungkin saya udah gen apa nggak tahu ya. Jadi saya bilang sama mereka, kita mesti ngakui bahwa regenerasi itu ternyata ada. Regenerasi itu dibutuhkan di dunia film karena mereka hidup di generasi yang sekarang sedang jalan. Gitu. Ketika berhenti di sini, sebenarnya kacamata itu pengandaian. Kalau banyak orang yang bilang pandemi itu kan 2 tahun ya, orang banyak banget kehilangan dan selalu saya lihat pengen deh di mimpi itu didatengin ayah, pengen deh di mimpi itu didatengin ibu, pengen ngomong aja. Karena di pandemi itu banyak banget orang yang tidak bisa ketemu saat meninggal. Jadi kacamata ini sebenarnya pengandaian mimpi, tapi lebih dispesifikasikan lagi bahwa ini bisa dibentuk dengan sosok, lebih sosok. Kalau mimpi kan kita nggak bisa nanti malam mau mimpi tapi dengan kacamata ini kita bisa bilang ya udah nanti jam 2 pengen datengin misalnya Reval Hadi, itu bisa di customize siapapun. Jam Jadi 2 Reval Hadi nggak jam 2 siang. Jam 2 siang, tidur siang lah. Ya jadi pesan saya semoga pesan kehilangan ini nyampe ke semuanya. Ya. Untuk yang menangis hari ini adalah menangis bukan untuk merasakan kesedihannya, tapi semoga merayakan kehilangannya. Karena kehilangan itu tidak selalu harus ditangisi. Banyak yang orang setelah kehilangan tahu bahwa orang yang meninggal ini melakukan sesuatu yang paling baik gitu. Jadi banyak kabar baik gitu. Siap, Gitu terima sih. kasih. Tepuk tangan dong untuk Ibu Yani. Tapi menariknya adalah ketika berhenti di sini adalah film kedua, ada strategi khusus yang disiapkan dari Cinemaku Pictures untuk ya biar semua masyarakat Indonesia menonton, apalagi di film pertamanya mendapatkan jumlah penonton yang cukup besar gitu, di atas 2 juta. Ada strategi khusus kah dari kacamata produser mungkin Bu Yani dan Prilly? Doa sih, doa. Doa pasti. Doa, ya Allah, ya Allah. Gitu doanya, doanya khusyuk banget kita. Khusyuk banget untuk itu ya. Prilly mungkin silakan untuk Bu Yani. Kebetulan saya Chief Marketing dan Promotion, Nah, jadi iya. saya yang jawab. Ya. Menurut saya strategi khusus itu harus dilakukan di setiap project ya, karena setiap project itu treatmentnya nggak bisa sama. Dari segi marketing kita harus baca target market, kita harus lihat kekuatan konten kita ini apa, USP-nya apa gitu. Dan ketika berhenti di sini, salah satu USP-nya adalah relatable. Semua orang pernah merasakan kehilangan. Semua orang tahu bagaimana sedihnya kehilangan. Dan kehilangan adalah salah satu-satunya hal yang pasti. Kita pasti akan kehilangan sesuatu di hidup kita. Jadi strategi marketingnya adalah lebih dekat sama market sih. Lebih mengangkat cerita-cerita yang real. Makanya
kemarin salah satu materi promotion kita adalah social eksperimen, di mana kita mendatangkan teman-teman kita yang memang real pernah mengalami kehilangan, lalu kita bawa mereka untuk cerita dengan situasi yang kita bangun senyaman mungkin dan pertanyaan-pertanyaan yang juga kita konsultasikan ke psikolog gitu. Supaya teman-teman bisa cerita soal kehilangannya, lalu market yang nonton juga bisa merasakan kehilangannya dan bisa mengambil pelajaran dari segi marketing kita gitu, dari materi promosi kita gitu. Jadi yang saya lakukan di sini, setiap materi konten itu pasti dipikirkan apa value-nya, apa nilai yang bisa market ambil dari materi konten kita gitu sih. Jadi nggak asal bikin, nggak asal posting ya. Benar-benar semuanya udah direncanakan bahkan dari sebelum syuting gitu. Jadi semua journey-nya sudah di-plan dengan sangat baik ya. Dan di beberapa kota kemarin kan juga kita langsung melihat tuh reaksi penonton. Di 5 kota tersebut banyak banget teman-teman kita yang berbagi cerita kepada para pemain dan juga sutradara pada saat kemarin roadshow. Itu gimana rasanya beliau melihat langsung respon, Umay juga boleh cerita, melihat langsung respon penonton real di 5 kota tersebut, merasakan dan relate dengan kesedihan yang diberikan dari ketika berhenti di sini. Iya, seneng banget ya, baru kali ini seneng lihat orang nangis. Karena kalau pas ngintip pas lagi roadshow terus kita ngintip gitu, mereka udah nangis sampai makeupnya luntur gitu, rasanya kayak oh berarti pesannya nyampe gitu. Bahkan sebelum mereka nonton filmnya pun udah banyak gitu yang DM ke Instagramnya Cinemaku Pictures atau komen di TikTok gitu. Mereka nonton social eksperimen aja udah langsung nangis banget gitu. Bahkan ada temen aku yang real nggak kuat dia mau nonton full tapi pengen nonton gimana ya gitu, tapi takut nggak kuat gitu. Berarti kan itu pesan yang kita pengen sampaikan tuh nyampe gitu. Nah itu kan salah satu tujuan kita bikin film ya, kita ingin menyampaikan sebuah pesan, dan kalau pesannya bisa terserap dengan baik, lalu reaksinya mereka nangis dan terseduh-seduh gitu ya, kita ya pasti senang lah, berarti pesannya nyampe gitu. Siap, itu dari kalau dari Umay gimana Umay? Ada nggak Umay? Nah, salah. Balik gak sih? Iya makanya kan sebenarnya kayak malah dilepas lagi sama dia. Kayak apa yang gue bilang tadi di awal, gue nggak pernah dibolehin kan dulu waktu kecil gitu bikin orang nangis. Gitu. Sekarang kayak kita selama tadi di dalam tuh nunggu pada nangis gak? Jadi kayak saya bukan berharap orang nangis atau gimana, tapi lebih kepada ketika orang menyampaikan juga emosinya saat nonton film kita, ya insya Allah apa yang kita pengen sampaikan dan message-nya berarti tersampaikan gitu sih. Yes, itu dia. Kalau dari pemain kita juga pengen denger nih, kemarin Reval sama Brian ikut roadshow barengan nih. Pengen tahu dari Reval dan Brian ngelihat reaksi di 5 kota tersebut luar biasa. Bahkan sampai ada beberapa kota yang dia nangis di kursinya, nggak berani turun sampai masih nangis sampai dengan film selesai ya. Dan harus dipeluk sama Reval Hadi, makin nangis jadinya. Itu lebih ke alibi sih jadi dulu mungkin ya. Reval dulu cerita soal gimana pas kemarin lihat 5 kota reaksinya luar biasa kan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kemarin sih reaksinya pas roadshow emang ya gak bisa kita proses juga karena kan gak ada yang tahu ya. Setiap orang individu tuh pasti adaptasinya sama kehilangan tuh beda-beda. Cara gimana dia copingnya, cara gimana dia deny atau mungkin cari seenggaknya tuh kita cari cara apapun untuk bisa coping sama kehilangan. Nah pas yang di roadshow kemarin tuh bener-bener dia mau ngomong nggak jadi. Mungkin memang sebelumnya kehilangannya terlalu cepat atau mungkin memang terlalu berat. Jadi mungkin film ini bisa mewadahi semua emosi-emosi yang sebelumnya kita nggak bisa proses gitu. Termasuk gue juga lumayan senang banget sebenarnya dapat kesempatan untuk bisa terlibat di sini. Terima kasih Cinemaku, Mbak Yani, Umay, Prilly, karena memang film ini buat gue kadang gue masih suka lupa gitu. Untuk nggak apa-apa, untuk kalau mau nangis mau apa, tapi kadang emang susah juga buat nggak nangis, nggak ngejalanin hidup gitu. Ada beberapa hal yang menurut gue, kok gue kangen ya kayak gini gitu, misalnya lebaran dan lain-lain. Nah itu tuh yang menurut gue film ini bisa membuat gue untuk bisa lebih bersyukur dengan apa yang gue punya sekarang. Itu yang paling penting. Reval Hadi, tepuk tangan buat Reval Hadi. Tapi Reval juga boleh cerita ke teman-teman media. Gue sedikit nambahin sih. Silakan, Waktu Mike. kita roadshow di Malang, Ya. kalau nggak salah, kita tuh ngelihat kredit title-nya, kan kredit title-nya ada foto-fotonya, Betul. kan? Ada foto-foto orang yang kita dedikasikan gitu. Ya. Di situ gue nggak kuat, gue nangis-nangisnya karena kakek sama almarhum kakek gue dan nenek tinggalnya di Malang juga, Oke. jadi kayak ada koneksinya dengan kota itu, dan kita di situ itu mood kita
hilang semua, habis banget gitu karena yang lihat credit title itu kita mendedikasikan film ini buat orang-orang yang kita sayang, ya berat sekali. Yes, itu dia yang luar biasa. Kalau Brian boleh Brian cerita gimana Brian melihat reaksi yang gak terduga ya, setiap kota, setiap penonton punya cerita yang luar biasa di tiap ininya. Brian silakan. Ya pertama-tama pengen sama kayak Reval, kasih tante, Umay, Deli. Tadi awal-awal hampir enggak aku yang main soalnya. Diungkit perlu. Tapi aku bersyukur banget akhirnya ya, namanya seperti Umay bilang, karakter yang memilih pemainnya. Akhirnya bisa melewati journey ini bersama manusia-manusia spesial ini. Aku awalnya lumayan berpikir aku nggak ada koneksinya, soalnya alhamdulillah aku belum pernah kehilangan segitu signifikan. Tapi karena proses ini, karena melihat orang-orang setiap kota, aku jadi belajar untuk menghargai setiap waktu aku punya sama orang-orang tersayang. Itu soalnya aku mungkin di umur aku yang 23 ini terlalu fokus dengan kerjaan, ngejar karir, mikirin aku jadi lupa kadang-kadang mamaku kangen atau papaku kangen tapi nggak mau nelpon soalnya takut ganggu. Ya. Tapi padahal mereka cuma pengen aku telepon aja kayak, halo ma, pa, apa kabar? Lagi apa ma? 5 menit doang sehari. Dan karena egoisnya aku yang belum sadar di saat itu, aku jadi lupa dengan hal itu. Dan akhirnya dengan film ini, lihat reaksi-reaksi orang yang mungkin udah tidak bisa melewati atau mengalami itu lagi. Aku jadi menghargai waktu banget, bukan hanya sama orang tua, tapi juga pacar, sahabat, kerjaan, momen. Jadi sekarang aku benar-benar bersyukur dan benar-benar coba resapi setiap detik yang aku di hidup ini nih. Soalnya bisa aja aku kehilangan seseorang atau aku sudah tidak ada di dunia ini. Jadi kalau emang buat kalian semua yang sudah nonton filmnya, tolonglah jangan malu-malu untuk ucapin perasaan kalian ke orang-orang tersayang. Iya. Jangan lupa sama orang tersayang soal kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, cuma Allah doang yang tahu ke waktu kita kapan. So terima kasih banget, bukan hanya buat kesempatan main di sini, tapi untuk insya Allah jadi orang yang lebih baik. Thank you so much. Siap, Brian Domani. Bahkan di salah satu kota ada pasangan kakak adik gitu ya, nyampe ke depan ya buat cerita sama kita. Terus Iya. Brian jadi inget sama adeknya gitu. Karena pergi lumayan lama tuh, Brian 5 hari nggak pulang ya. Siap, ada Lutesia juga di sini yang kita pengen tahu juga. Lute di sini perannya menurut gua jadi kunci karena kedua belah pihak cerita. Ya kan, ke Lutesia dan juga ke Sal. Ya Reval cerita, Ivan cerita ke Ute, terus juga Dita ceritanya juga ke Untari. Itu gimana Teh? Jadi orang yang strong tapi punya masalah juga sebenarnya di dalam rumah tangga gitu. Silakan. Ya, untuk karakter Untari emang cukup menarik sih. Tapi gue pengen ceritain sebelumnya, pertama kali Umay menawarkan atau menceritakan soal project ini tuh ketika kita baru lagi syuting Keramat. Oke. Habis itu Umay cerita soal project ini gitu. Dan pas pertama kali dia cerita, jujur aku nanya ke dia, aku punya ketakutan. Ini kan lumayan advance kan ceritanya tentang AI gitu. Aku nanya ke dia kayak, lo gimana cara memperkenalkan ini ke masyarakat gitu biar tetap relatable gitu. Terus Umay akhirnya menceritakan tentang developmentnya dia, tentang researchnya dia, dan emang jujur dia research cukup teliti dan aku bisa percaya film ini bisa dibawakan dengan relatable dan sampailah pesannya gitu. Untuk karakternya Untari sendiri sih dia ya yang dibilang dia cukup menarik karena dari kedua belah pihak curhat ke aku, dan karakter Untari ini dia sangat listener yang sangat baik gitu, dan dia paling bisa dibilang paling dewasa dan paling penyayang, jadi bisa dibilang dia mempersatukan semuanya gitu. Jadi selalu mendengarkan curhat kita. Yes. Dan itu dia. FYI, Ya, Umay silakan. Lutesia ini orang yang berpengaruh terhadap perpindahan dari draft 6 ke draft 7 Wow. skenario ketika berada di sini. Lu kan julid, lu berikan saran dan julid. Jangan lupa. Gimana ceritanya? Boleh ceritain ke media, May? Kita kan julid ya, kita berdua ya. Kita teman julid sekali. Kita sering julidin apapun. Terus kayak, Teh, coba nih skrip gua, coba julitin dong. Gitu. Itu dia belum main waktu itu, gua belum kepikiran untuk Ada Ute yang Lutesia. mainin. Gitu. Terus kita waktu itu lagi promo film itu, sepanjang promo kita malah ngomongin, ini harusnya kayak gini Mai, ini harusnya kayak gini Mai. Dan akhirnya berubah tuh dari draft 6 ke draft 7 tuh karena ada
bantuan dari Lutesha juga untuk skripnya. Bukan kritik, tadi julid ya. Julitan. Ini kejulitan itulah yang bisa mengadaptasi dari skripnya ya. Tapi Umay butuh banget kejulitan itu. Yang jujur, Karena yang kita berdua tulus. Libra, kita nggak bisa yang terlalu julid gitu kan. Kita yang kayak, kayaknya gitu yang agak-agak kurang tegas. Kita tuh julid, kalau Umay minta Nah, kesel kan? Kita julid kalau Umay minta budget. Oh iya. Pas lo ngomong budget, Bu Yani keselak ya. Gak boleh ngomongin anak nih. Bu Yani, tapi menariknya adalah di sini diceritakan dari tadi proses developer yang sangat panjang. Berarti kalau boleh cerita tantangan ke teman-teman media, lebih banyak tantangan pada saat proses dari awal ketemu ide ini sampai ke produksi atau dari produksinya yang lebih sulit secara tantangan? di pre-pro. Di pre-pro-nya ya? Malah waktu development cerita itu lumayan cukup panjang karena untuk riset sendiri itu kita punya tim yang kita ajak salah satu mahasiswa S2 di Taiwan yang dia memang spesialisnya itu di majornya tuh di sana kalau nggak salah AI ya. Di sana tuh khusus AI. Jadi di sini yang kacamata yang kalian lihat dengan brand look itu sama sekali tidak di-endorse apapun. Itu brand kita sendiri yang kita buat. Walaupun dibuat di film itu benar-benar ada blueprintnya. Itu ada spesifikasi kacamata itu sendiri, itu detail, ada manual booknya, itu benar-benar kita bikin. Uma itu pengennya benar-benar, gue pengen tahu kalau misalnya itu nanti dipencet ini bisa apa, itu kan di CGI kan tadi kelihatan banget kan. Itu sedetail itu researchnya, jadi maka itu kenapa cukup lama. Untuk draftnya tuh kita sampai draft sebenarnya nyampe lokasi itu 9 tapi di lokasi berkembang lagi. Mungkin gue sedikit nambahin sih. Kenapa kita pengen riset sepanjang itu gitu, karena buat kita acuannya tim Cinemaku Pictures, tim creative development-nya adalah dosen di sana yang ngasih gambaran tentang bagaimana seperti apa gitu. Jadi one day netizen mau julid terhadap materinya ya ngobrol aja sama dosennya gitu. Sama kayak Kukira Kau Rumah waktu itu pembahasan kita soal bipolar, kita menggandeng tim Bipolar Care Indonesia dan juga psikolog-psikolog yang ada gitu. Jadi kalau misalkan ada yang merasa bipolar nggak seperti ini dan lain-lain, ya tinggal ditanyakan kepada orang yang mengasistensi kita gitu. Ya berarti secara risetnya memang sangat benar-benar difikirkan ya dari tim Cinemaku. Baik, terakhir mungkin sebelum ke teman-teman media, kita ke para pemain nih. Sebelum dan sesudah proses produksi ketika berhenti di sini, kalian memandang kesedihan seperti apa sih? Dari Prilly, memandang kesedihan. Jadi kesedihan sebelum berperan sebagai Dita ketika berhenti di sini seperti apa? Kemudian menjalani segala macam prosesnya yang panjang kurang lebih 3 tahun dan sekarang memandangnya seperti apa? Dari Prilly, Reva, Lutesha dan juga Brian. Dari Prilly dulu silakan. Kesedihan itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Karena aku punya kesamaan sama Dita gitu. Dita itu menyembunyikan apa yang dia rasa, makanya ibunya nggak ngerti nih anak kenapa sih nggak pernah mau ke makam ayahnya, selalu bitter orangnya, kayaknya ditanya soal ayahnya nggak mau denger, ini orang kenapa sih? Karena dia selalu menyembunyikan kesedihan kehilangan orang yang dia sayang gitu. Begitupun juga di saat dia kehilangan Ed, dia sembunyiin, dia merasa dia nggak apa-apa gitu, dia langsung move on. Prilly lumayan kayak gitu soalnya. Depan orang tua nggak pernah nangis, depan temen hi, pokoknya terkenalnya sebagai Prilly yang bubbly banget, ramah banget gitu. Pokoknya nggak bakalan ada yang tahu kalau aku sedih, stres gitu. Pas syuting ketika berhenti di sini aku sadar bahwa oh pantas orang tua aku jarang ngerti aku kalau aku capek gitu. Oh pantas teman-teman aku suka ngeledekin aku kalau aku kenapa-kenapa, karena aku nggak pernah menunjukkan kesedihan itu. Aku selalu menunjukkan ke orang bahwa hidup aku sempurna dan hidup aku baik-baik aja. Tapi itu ternyata salah karena orang-orang terdekat kita akhirnya nggak bisa menjadi support system yang baik. Akhirnya ketika berhenti di sini, aku kalau kenapa-kenapa aku kasih tahu aja. Aku kasih tahu ke mama papa aku lagi nggak enak nih moodnya, aku lagi gini mah, aku lagi sedih gitu. Atau aku lagi stres kerjaan, aku kirimin foto nangis ke mama. Aku lagi nangis. Tumben-tumbenan kan, dan dia jadinya panik, kaget gitu loh. Kenapa nih anak gue nggak pernah ngirimin foto nangis? Tapi supaya mama papa aku ngerti bahwa aku tuh lagi ngerasain ini. Jadi kalau aku salah ngomong atau kenapa maaf ya gitu. Aku kasih tahu ke asisten aku kalau aku lagi kenapa. Biasanya aku nggak mau diajak ngomong kalau aku lagi bete. Tapi ini aku kayak, Mbak, jangan tanya aku dulu ya, aku lagi sedih gitu. Jadi aku lumayan bisa mengembrace kalau aku tuh manusia biasa, walaupun profesi aku public figure, tapi nggak apa-apa kelihatan sedih dan kelihatan hidupnya itu nggak happy terus gitu. Prilly, lakukan tepuk tangan buat Prilly dong. Kalau Reva, lu gimana men? Sebelum
proses syuting ini, Ya. banyak yang terjadi kan dalam kehidupan seorang Revaldi terus setelah proses syuting dari ketika berhenti di sini. Gimana memandang kesedihan? Kalau sebelum syuting gue lebih ke kalau sedih ya nggak mau ada orang yang lihat gitu. Mungkin itu yang mau jadi kebiasaan juga kali dari dulu ya. Tetapi ternyata nggak baik ya menghindar ataupun menyembunyikan lah. Pura-pura hampir mirip sama Prilly, pura-pura kayak ya udah lu sebenarnya santai aja gitu, nggak perlu orang tahu kalau lu sedih. Tapi setelah film ini, gue ngerasa kayaknya kita lebih baik membuka itu semua deh. Kadang dengan kita seperti itu yang menyembunyikan kesedihan, kita jadi nggak membuka pintu untuk orang memberikan cinta kepada kita, sekecil apapun gitu. Jadi dengan film ini gue belajar banyak sih untuk ya nggak apa-apa kelihatan lemah kok gitu. Lu juga manusia biasa tuh. Orang yang terdekat kita itu berharga banget waktunya bersama kita. Yes, itu Reval Hadi. Lu Tesya gimana lu Tesya? Kalau aku dari point of view teman ya, ketika teman terlalu kalut dalam kesedihannya atau tidak bisa move on, dulu-dulu tuh kadang aku terlalu keras kayak, yaudah cari cowok lain aja atau move on lah gitu, have fun aja gitu. Tapi setelah proses film ini, aku akhirnya sadar Kak, kalau itu tuh ya itu perasaan teman aku kayak. Kalau misalnya dia ngerasa sedih, ya udah biarin dia merasakan sedih itu sampai dia akhirnya bisa move on dengan sendirinya sesuai dengan kemauan dia. Yes, itu dia. Kalau dari Brian, gimana Brian? Silakan. Sama sih kayak lu Tasya. Kalau aku sih lumayan beruntung soalnya dari kecil emang sudah dibiasakan untuk menunjukkan emosi-emosi sedih, marah. Nggak pernah satu keluarga kita ini ada filter lah. Jadi lumayan terbuka dari dulu. Tapi aku jadi belajar kalau terkadang di beberapa situasi nggak semua orang tuh bisa kayak aku. Nggak bisa tiba-tiba kalau lagi sedih ya disedihin, dinangisin. Atau kalau lagi marah ya kesel-kesel aja. Ada beberapa orang yang emang temboknya lumayan tinggi dan sama kayak lu Tasya. Dulu aku lumayan kayak, ayolah udah nangisin aja gini. Tapi aku sadar sekarang kalau emang semua orang tuh punya ada waktunya sendiri untuk grief. Juga terkadang aku kayak salah, aku baru nyadar kayak, aku ngerti kok perasaan kamu. Enggak juga, soalnya semua orang sedih tuh beda-beda. Ya pasti kita bakal ngerasain sedih, itu pasti. Tapi belum tentu sama perasaannya. Jadi aku sebagai teman, kalau ada teman yang sedih, aku bilang, ya udah take your time, ambil waktu kamu. Tapi kamu sadar, I'm here for you. Jadi kalau kamu butuh apa-apa, kabarin aja. Tapi kalau kamu butuh waktu, butuh sendiri, silahkan. Take your time, rasain sedihnya, rasain marah ya. Kalau kamu nggak mau ngerasain juga silahkan. Ini hidup kamu, do what you wanna do, and jalanin aja terus. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman media.